Dinas Komunikasi dan Informatika Bovendigul menggelar jumpa pers untuk menjawab sorotan Ketua DPRD buntut dari program siaran Coffee Morning Anak Berprestasi. Organisasi perangkat daerah terutama pengampu dana otonomi khusus diminta serius melaksanakan program kerjanya dan merealisasikan program fisik dari dana alokasi khusus. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua. Itulah dua topik berita pagi ini yang akan kami sajikan bersama berita lainnya. Edisi hari ini, Rabu 31 Juli 2024, bersama saya Fernando Kakurung. Inilah info Digul selengkapnya. Bapak Mama, kita ke berita pertama. Dinas Komunikasi dan Informatika Bovendigul menggelar jumpa pers dalam rangka menjawab kritik saran masyarakat termasuk jajaran legislatif terkait program siaran Coffee Morning Anak Berprestasi yang disiarkan melalui media pemerintah daerah Digul TV. Ini prestasinya adalah pelaksanaan Coffee Morning Anak Berprestasi yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika Bovendigul dalam rangka Hari Anak Nasional yang disiarkan melalui media Pemda Digul TV menuai berbagai kritik termasuk dari kalangan legislatif di salah satu grup WhatsApp Bovendigul. Pihak legislatif melalui Ketua DPR Bovendigul menilai acara siaran Coffee Morning Anak Berprestasi yang disiarkan tidak mencerminkan keterlibatan anak asli Papua Bovendigul di momentum Hari Anak Nasional. Terkait pernyataan ini menimbulkan berbagai opini negatif di masyarakat, sehingga Dinas Kominfo menggelar jumpa pers untuk menjawab semua opini negatif tersebut. Pelaksana tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Bovendigul, Maria Payunglangi, mengakui siaran tunda Coffee Morning Anak Berprestasi yang disiarkan merupakan program kerja bidang layanan informasi publik dan tercantum dalam DPA Dinas Kominfo. Namun untuk menghadirkan anak berprestasi sebagai narasumber pada acara Coffee Morning tersebut bukan kewenangan Kominfo, melainkan hal itu ditentukan oleh pihak sekolah dalam menjawab undangan permintaan narasumber di Coffee Morning yang dimaksud. Dijelaskan Maria, 3 sekolah diminta menghadirkan siswa berprestasi, namun hanya 2 sekolah yang siap memenuhi undangan Coffee Morning, dan kebetulan siswa berprestasi di sekolah tersebut bukan anak Papua, melainkan non-Papua beserta guru pendampingnya. Untuk menentukan perwakilan siswa berprestasi dari sekolah, semua kami serahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah untuk menentukan, karena sekolah yang lebih tahu, yang melakukan pendampingan dan pembinaan kepada setiap siswa. Sehingga dari sekolah yang lebih tahu siapa siswa yang berprestasi, kami sebagai Dinas Kominfo hanya mengundang dan yang menentukan narasumber siapa yang berprestasi dan untuk mengikuti kegiatan Coffee Morning adalah dari sekolah. Selain itu, Maria Payunglangi juga menjawab pernyataan pihak legislatif yang menyebutkan setiap rencana kegiatan Dinas Kominfo wajib melibatkan orang asli Papua Bovendigul. Menurutnya, pihak legislatif harusnya melakukan fungsi pengawasannya melalui komisi yang membidangi, sehingga bisa mengetahui program apa saja yang telah dilakukan organisasi perangkat daerah, termasuk Kominfo. Pasalnya, hampir semua program kerja Kominfo bersentuhan langsung dengan masyarakat asli Papua. Dicontohkan seperti bantuan Starlink untuk 7 kampung yang mayoritas penduduknya orang asli Papua. Tidak hanya itu, dialog penggunaan dana otonomi khusus dan masih banyak program lainnya yang tidak dapat disebutkan dari tahun-tahun sebelumnya. Sementara di dalam Dinas Kominfo Bovendigul sendiri, mayoritas pegawai negeri sipil maupun staf honorer daerah dinominasi oleh anak asli Papua, di mana persentasenya mencapai 85%. Kebetulan yang mengeluarkan statement ini adalah Ketua DPRD, maka saya juga sampaikan bahwa DPRD juga harus bisa melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan komisi dan harus bisa turun langsung di setiap OPD yang berada di bawah pengawasan komisi tersebut, sehingga bisa tahu apa saja program-program dan kegiatan-kegiatan di OPD yang dilaksanakan, apakah sudah sesuai atau apakah ada kendala yang dihadapi. Struktur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bovendigul terdiri dari satu kepala dinas, sekretaris 1 orang, kepala bidang 4 orang, kepala seksi 8 orang, kasubag 2 orang. Jumlah pegawai negeri sipil
29 orang dengan persentase orang asli Papua 80%. Jumlah tenaga kontrak 39 orang dengan persentase orang asli Papua 90%. Untuk penerimaan CPNS dan P3K formasi kedua yang dinyatakan lulus dari Dinas Komunikasi dan Informatika berjumlah 18 orang, terdiri dari 16 orang asli Papua dan 2 non orang asli Papua. Setiap program yang kami rencanakan dan kami laksanakan melibatkan orang asli Papua. Contoh kegiatan untuk tahun 2024. 1. Pembagian Starlink ke 7 kampung yang penduduk aslinya orang asli Papua. Yang kedua, melaksanakan dialog interaktif, pelaksanaan dana otsus yang melibatkan orang asli Papua di distrik Minitana dan distrik Minati. Setiap program yang kami rencanakan dan kami laksanakan melibatkan orang asli Papua. Contoh kegiatan untuk tahun 2024. 1. Pembagian Starlink ke 7 kampung yang penduduk aslinya orang asli Papua. Yang kedua, melaksanakan dialog interaktif, pelaksanaan dana otsus yang melibatkan orang asli Papua di distrik Minitana dan distrik Minati. Yang ketiga, kegiatan Kopi Morning dalam rangka memperingati Hari Kartini 2024, kami melibatkan perempuan orang asli Papua yang berperan ganda dan juga kegiatan stunting. Di mana bahwa kemarin juga kami melakukan yang Kopi Morning, namun karena yang ditunjuk adalah siswa berprestasi, maka dari sekolah yang menentukan. Dan yang keempat, melaksanakan pelayanan kasih kepada istri-istri PNS orang asli Papua, Dinas Komunikasi dan Informatika, dan anak-anak seminari melalui Dharma Wanita Kominfo. Yang kelima, hari ini sedang dilaksanakan kegiatan pelatihan pengelolaan data statistik sektoral kepada organisasi masyarakat orang asli Papua dan aparatur kampung Sotanggo, Persatuan Dharmawan di distrik Mandobo. Dan yang keenam, yang juga kami masuk dalam program tahun ini adalah temu kelompok informasi masyarakat tim tingkat kabupaten dari 22 kelompok tim di 7 distrik yang akan dilaksanakan di bulan Oktober 2024. Berikut sosialisasi keamanan informasi dalam menggunakan media digital bagi orang asli Papua di distrik Minati. Serta kegiatan debat pelajar orang asli Papua tingkat SMP, SMA, SMK di distrik Mandobo yang akan dilaksanakan pada tahun ini juga. Pelayanan internet gratis saat jaringan Telkom jadi gangguan pemakaian atau penggunaan terbanyak adalah orang asli Papua. Dan masih banyak kegiatan-kegiatan yang telah kami laksanakan di tahun-tahun sebelumnya dengan melibatkan orang asli Papua. Contoh, kegiatan literasi digital pemanfaatan teknologi informasi bagi UMKM orang asli Papua yang dilaksanakan pada tahun 2003 tahun kemarin. Sehingga dari uraian di atas, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bovendigul telah melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Sementara itu, salah satu pernyataan lagi yang menyoroti media di Gul TV yang menyebutkan seharusnya di Gul TV menjadi inkubator bagi potensi anak asli Papua Bovendigul. PLTK Disdiskom Info menjawab, pernyataan ini sangat tidak berdasar dan bertolak belakang dengan kondisi sebenarnya di dalam media di Gul TV Dinas Kominfo. Karena media ini dikelola oleh 95% anak asli Papua Bovendigul. Diakui dari sejumlah program acara siaran di Gul TV belum semuanya berjalan karena berbagai keterbatasan baik dari segi sarana prasarana maupun sumber daya manusia. Sementara yang baru berjalan adalah siaran info di Gul yang memuat tentang berita daerah, di Gul Beriman yang berisikan renungan religi setiap agama, dialog dan siaran langsung yang operasionalnya belum rutin. Selain itu, di Gul TV selalu diisi dengan hiburan musik lokal maupun Papua yang selebihnya masih merelai siaran GPR TV Kementerian Kominfo. Bulan Maret 2024, di mana bahwa infrastruktur sarana di Gul TV sangat tidak memadai dan SDM yang masih terbatas. Media di Gul TV dikelola oleh 95% orang asli Papua dengan program acara sebagai berikut yang sudah kami susun. Bupati Menyapa 1, 2, di Gul Beriman 3, Info di Gul 4, Info di Gul Sepekan 5,
kreasi 6 digol 6 saja, omong saya jawab. 7 bagian ikut bagian 8 info pembangunan dan jelajah pesona itu. Media Digital TV adalah satu-satunya media publik pemerintah yang mempunyai tugas untuk mempublikasikan kegiatan-kegiatan pemerintah dan juga kegiatan masyarakat yang melibatkan pemerintah sehingga publik dapat mengetahui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Kita ketahui bahwa setiap informasi yang dipublikasikan diatur dalam aturan pemerintah, sehingga informasi yang dikeluarkan juga harus disaring dulu sehingga tidak menimbulkan konflik saraf atau lain sebagainya. Sebelum saya akhiri, saya ingin berpesan kepada masyarakat untuk selalu melakukan cek dan dicek atau mencari kebenaran informasi yang diterima sebelum diteruskan melalui berbagai channel. Hal itu ditujukan agar menghindari penyebaran informasi yang keliru atau misinformasi. Sebelum mempercayai mempost pesan-pesan WA di orang lain, cek dulu kebenaran informasinya. Maka saya berharap kepada kita semua pihak dan masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial. Sekian dan terima kasih. Shalom. Tim Liputan Digul TV mengabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Organisasi perangkat daerah, terutama pengampu dana otonomi khusus, diminta serius melaksanakan program kerjanya. Selain itu perlu adanya realisasi fisik dari dana alokasi khusus, karena akan berpengaruh pada kegiatan triwulan berikutnya. Asisten 1 Sekretariat Daerah Bovendigul, Dr. Viviana Maharani mengatakan ada beberapa organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemda Bovendigul yang mengelola anggaran kegiatan bersumber dari dana alokasi khusus dan otonomi khusus. Untuk itu OPD dimaksud harus lebih serius dalam melaksanakan kegiatan dari 2 mata anggaran tersebut. Menurutnya perlu adanya realisasi fisik karena penerapan anggaran akan sangat berpengaruh pada keberlanjutan kegiatan triwulan berikutnya. Beberapa OPD tertentu yang mengelola kegiatan yang bersumber dari dana DAK dan Otsus, sehingga perlu saya tekankan pada kesempatan ini agar lebih serius dan tanggap terhadap pelaksanaan kegiatan di lapangan. Proses kegiatan yang terdiri dari realisasi fisik dan penyerapan anggaran sangat berpengaruh pada berkelanjutannya kegiatan triwulan berikutnya. Mengingat kita sudah masuk di awal triwulan 3 anggaran 2024, di mana kondisi ideal realisasi fisik dan keuangan sudah harus mencapai di atas 50%. Sehingga saya sangat mengharapkan perhatian serius dari Bapak Ibu Kepala OPD agar lebih memperhatikan hal ini. Mengingat saat ini telah memasuki awal triwulan 3, maka realisasi fisik dan keuangan sudah harus mencapai di atas 50%. Diharapkan perhatian serius dari berbagai kepala organisasi perangkat daerah agar lebih memaksimalkan pengelolaan program kerjanya masing-masing. Tim Liputan Digul TV, Herman mengabarkan. Bapak, Mama, dan Mbak Saudara dong semua, jangan kemana-mana, info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ini bapak, ini ibu. Dulu katanya hubungan mereka itu sulit. Kalau kangen, ribet. Harus tulis surat, ngabisin kertas. Mesti jadi sultan kalau mau telepon gebetan. Mau nanya kabar, harus pakai atraksi. Kalau sekarang, semua serba digital. Apa aja digital. Surat-suratan, non-stop chattingan, telepon gebetan, internet jadi andalan. Sekarang, kita makin terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata.
Kominfo mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Membuat Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Lain dulu, lain sekarang, kini terkoneksi. Dunia terasa asing. Karena makna yang hilang. Manusia dengan topeng dipertontonkan. Berjalan dengan arogan. Hanya untuk menutupi kekurangan. Hilang sudah jati diri sebenarnya. Jujurlah, walaupun menyakitkan. Terima kasih Bapak Mama. Kita kembali ke info selanjutnya. Komitmen pemerintah menjaga bumi dari pencemaran dan kerusakan adalah melalui pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup atau yang dikenal dengan sebutan PBLHS. Upaya ini untuk memperkenalkan pendidikan lingkungan hidup sejak dini yang dimulai dari sekolah tingkat dasar hingga menengah. Pemerintah Republik Indonesia bersama dengan seluruh masyarakat internasional telah menyepakati pentingnya menjaga bumi dari pencemaran dan kerusakan. Salah satu komitmen pemerintah untuk mewujudkan itu adalah melalui program Peduli Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah atau yang dikenal dengan sebutan PBLHS. Tujuannya untuk mendorong sekolah peduli dan berbudaya lingkungan yang mampu berpartisipasi melaksanakan upaya pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan untuk generasi sekarang dan yang akan datang. Hal ini disampaikan Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Selatan, Nur Sintan Pasaribu. Dijelaskan PBHLS merupakan penyempurnaan dari program Adiwiyata dan diperbarui dengan melibatkan Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Pemerintah Indonesia bersama-sama dengan masyarakat internasional telah menyepakati pentingnya menjaga bumi dari kerusakan. Salah satu komitmen pemerintah dalam menjaga bumi dari pencemaran dan kerusakan adalah melalui pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup. Program Adiwiyata yang sekarang dikenal dengan Gerakan PBLHS dan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam melakukan pendidikan lingkungan hidup di dunia pendidikan dengan tujuan untuk mendorong dan membentuk sekolah peduli dan berbudaya lingkungan yang mampu berpartisipasi melaksanakan upaya pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan bagi generasi sekarang dan yang akan datang. Dijelaskan Nur Sintan, penghargaan akan diberikan kepada sekolah yang berhasil melaksanakan program peduli berbudaya lingkungan hidup di sekolah dan kepala daerah yang berhasil mendukung program PBHLS. Program PBHLS bertujuan untuk mendorong dan membentuk sekolah adiwiyata kabupaten, provinsi, nasional, dan sekolah adiwiyata mandiri. Harapannya dengan memperkenalkan program PBHLS ini, pihak sekolah mampu dan bisa mengaplikasikan bahkan mempengaruhi sekolah lain untuk menerapkan program tersebut dalam menjaga lingkungan di sekolah dan lingkungan sekitarnya. Tim Liputan Digul TV, Anis mengabarkan. Bapak Mama, relawan Kampung Siaga Bencana atau KSB perlu terus didorong untuk pelatihan lanjutan dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia yang mumpuni agar mereka terlatih dan siap menghadapi berbagai macam bencana di masa mendatang. Kegiatan bimbingan teknis dan peningkatan kapasitas SDM relawan Kampung Siaga Bencana yang digelar Dinas Sosial Bovendigul mendapat apresiasi dari Balai Diklat Sosial Provinsi Papua dan Dinas Sosial Provinsi Papua Selatan. Hal ini seperti yang disampaikan salah satu pemateri perwakilan Provinsi Papua Selatan, Joseph Urukubun.
Menurutnya upaya yang sudah dimulai Dinas Sosial Bovendigul dengan menginisiasi pembentukan relawan kampung siaga bencana sangat luar biasa. Hal ini perlu mendapat dukungan penuh berbagai pihak karena berbicara bencana kapanpun dan di mana saja bisa terjadi. Melihat dari semangat antusias peserta yang tergolong awam sudah sangat baik, namun mereka harus mendapat pelatihan lanjutan untuk mempermantap dan lebih siap dalam menghadapi berbagai situasi bencana. Mereka cukup respon dalam mengambil tindakan, apalagi mereka sama sekali belum tanggap tentang dasar-dasar daripada tanggap darurat, apalagi tentang mitigasi sendiri. Jadi kesempatan dasar sekali untuk kegiatan ini, kami sangat bersyukur bahwa dari Dinas Sosial sendiri upayakan sebenarnya diupayakan sangat sulit, tapi ya sudah bersyukur bahwa bisa melakukan sebuah program yang mana tidak cukup gampang untuk dibangun ya, karena ini melaksanakan satu kegiatan itu memang dengan upaya keras baru mencapai satu tujuan, apalagi dengan program ini kebencanaan saya sampaikan sudah bersyukur bahwa ini sudah diadakan begitu. Harapannya melalui kegiatan BIMTEK ini, para relawan mendapat pengetahuan dasar yang baik mengenai mitigasi tanggap bencana. Diakui program peningkatan SDM ini harus diprogramkan terus di tahun berikutnya agar para relawan bisa lebih siap. Bahkan bila perlu, status mereka dari kampung siaga bencana bisa naik ke status tagana dan lainnya untuk kepentingan penanggulangan bencana di daerah ini. Tim Liputan Digul TV, Anis mengabarkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ini bapak, ini ibu. Dulu katanya hubungan mereka itu sulit. Kalau kangen, ribet. Harus tulis surat, ngabisin kertas. Mesti jadi sultan kalau mau telepon gebetan. Mau nanya kabar, harus pakai atraksi. Kalau sekarang, semua serba digital. Apa aja digital. Surat-suratan, non-stop chattingan, telepon gebetan, internet jadi andalan. Sekarang, kita makin terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata. Kominfo mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Membuat Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Lain dulu, lain sekarang, kini terkoneksi. Dunia terasa asing. Karena makna yang hilang. Manusia dengan topeng dipertontonkan. Berjalan dengan arogan. Hanya untuk menutupi kekurangan. Hilang sudah jati diri sebenarnya. Jujurlah, walaupun menyakitkan. Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Dinas Komunikasi dan Informatika Bovendigul melalui bidang persandian statistik menyelenggarakan pelatihan statistik sektoral untuk memberdayakan peran organisasi kemasyarakatan orang asli Papua dan aparatur kampung.
Dinas Komunikasi dan Informatika Bovendigul melalui bidang persandian statistik menyelenggarakan pelatihan statistik sektoral untuk memberdayakan peran organisasi kemasyarakatan orang asli Papua dan aparatur kampung. Kegiatan yang dipusatkan di Rumah Kribo Tanah Merah ini dibuka staf ahli Bupati Sekda Bovendigul, Jeffrey Nirahua. Dalam sambutannya, staf ahli lebih menekankan tentang organisasi kemasyarakatan orang asli Papua. Menurutnya, organisasi kemasyarakatan merupakan mitra kerja baik bagi pemerintah maupun sesama organisasi lainnya, di mana untuk membangun orang asli Papua, pejabat pemerintah harus serius agar cita-cita pembangunan bersama bisa terwujud dengan baik. Sehingga dalam menjalankan organisasi yang Bapak Ibu pimpin, kami berharap berteman dengan baik dengan pemerintah, dengan sesama organisasi, sehingga kita bisa membangun kabupaten tercinta kita ini, Kabupaten Bovendigul. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Bovendigul, Maria Payung Langi, menyebut data yang dihasilkan dari penyelenggaraan statistik sangat diperlukan untuk monitoring dan evaluasi pembangunan daerah maupun nasional. Untuk itu, data statistik harus akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan dan mudah diakses, serta mudah dibagikan kepada setiap perangkat kerja pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah. Diakui PLT Kadiskominfo, pelatihan statistik sektoral untuk memberdayakan peran organisasi kemasyarakatan orang asli Papua dan aparatur kampung merupakan langkah yang positif dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, terutama dalam strategi penyerapan dan pengelolaan data statistik sektoral, di mana diakui pengelolaan data ini sangat sulit didapatkan, apalagi menyusunnya. Dan yang lebih sulit adalah bagaimana menyusun kebijakan dan program kerja tanpa didukung oleh data yang valid dan akurat. Untuk kepentingan inilah Dinas Kominfo Bovendigul melalui bidang persandian dan statistik menyelenggarakan kegiatan pelatihan tersebut. Pelaksanaan pelatihan pengelolaan data statistik sektoral bagi organisasi masyarakat orang asli Papua dan aparatur kampung Sokanggo, Persatuan dan Mawang di Distrik Mandobo di Kabupaten Bovendigul merupakan langkah yang positif dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM, terutama tentang bagaimana strategi penyerapan pengelolaan statistik sektoral, di mana bahwa pengelolaan data sangat sulit didapatkan, apalagi menyusun data, tapi jauh lebih sulit menyusun kebijakan maupun program tanpa didukung oleh data yang akurat. Tim Liputan Digul TV, Anis mengabarkan. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Bovendigul, Novita Damayanti, mengajak masyarakat, terutama para kepala kampung dan aparaturnya, untuk ikut mendukung penyelenggaraan data statistik sektoral yang dimulai dari tingkat kampung. Memiliki tupoksi yang berkaitan erat dengan statistik, Badan Pusat Statistik Bovendigul ikut berperan pada kegiatan pelatihan statistik sektoral dalam rangka pemberdayaan organisasi kemasyarakatan orang asli Papua yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika Bovendigul. Kepala Badan Pusat Statistik Bovendigul, Novita Damayanti, mengajak seluruh masyarakat, terutama para kepala kampung dan aparaturnya, untuk ikut berperan mendukung penyelenggaraan data statistik sektoral yang dimulai dari tingkat kampung. Menurutnya, penyajian data tidak berhenti di kabupaten, melainkan data tersebut dimulai dari tingkat kampung, sehingga peran serta pemerintah kampung sangat dibutuhkan dalam penyediaan data statistik sektoral, terutama dalam pelaksanaan sensus maupun survei di tingkat kampung. Pasalnya, diakui Novi, pihaknya kini tengah melakukan survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas. Ini kita datang di sini untuk pelatihan statistik sektoral. Jadi Bapak Ibu semuanya, tidak hanya di teman-teman di pemerintah daerah yang bapak-bapak pimpinan di baju lama di depan ini baju coklat, tapi Bapak juga yang ada di kampung-kampung ini punya peran. Ya, sektoral itu bukan hanya berhenti di pemerintah saya, tapi di Bapak Ibu dorang. Karena penggerak data itu bukan hanya tapi dari Bapak dorang ini semuanya. Statistik sektoral ada yang namanya statistik sektoral tingkat desa. Ya.
Jadi Bapak Kepala Kampung izin, Bapak Martino hormat ketemu di sini, Pak Yansa pusat di sana, Bapak di sini sekarang. Aman. Oke. Jadi statistik sektoral tingkat desa, bagaimana kita mengelola peran dari Bapak Ibu dorang supaya lebih bisa bergiat lagi dalam kegiatan statistik sektoral. Jadi kita di BPS punya namanya Desa Cantik, Bapak. Desa Cinta Statistik. Bagaimana? Mantap Setrada? Mantap. Kepala BPS juga menyebut pihaknya kini memiliki satu program kerja yang dinamakan Desa Cantik atau Desa Cinta Statistik, di mana Desa Cantik akan mulai dilakukan pada akhir bulan ini sampai dengan September mendatang. Sementara lokasi fokus pelaksanaan akan dilaksanakan di Kampung Sokanggo, Distrik Mandobo. Diharapkan melalui pelatihan statistik sektoral ini menjadi momentum kerjasama antara BPS, Dinas Kominfo, dan pemerintah kampung, termasuk seluruh organisasi kemasyarakatan yang ada di daerah ini dalam mendukung penyelenggaraan data statistik sektoral di Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan Digul TV, Anis melaporkan. Bapak Mama, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Mama dong semua, dan terimalah salam persaudaraan kita. Lub bagen, gub bagenep, gub bagenep, lub bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Fernando Kakurung mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas, mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.